warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam materi jujur dan menepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur dan menepati janji. Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Kejujuran merupakan salah satu media yang bisa mengantarkan seorang muslim masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilal nari, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Artinya, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka, dan sesungguhnya jika seseorang selalu berdusta sehingga ia dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah. Perilaku jujur dalam kehidupan. 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Selalu berkata jujur dan benar sebagai wujud keyakinan bahwa setiap ucapan dan perbuatan ada yang mencatatnya. 3. Selalu berbuat jujur dan tidak curang. Orang yang jujur pasti akan percaya dengan kemampuan dirinya sehingga tidak akan berbuat curang. 4. Menjaga amanah yang dipercayakan. Amanah yang diberikan harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Manfaat bersikap jujur. 1. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. 2. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 3. Mendapat ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. 5. Disukai banyak orang dan mempunyai banyak teman. 6. Dikumpulkan bersama orang yang mulia lagi soleh di hari kiamat. 7. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 8. Terhindar dari bahaya. 9. Bukan termasuk golongan orang yang munafik. 2. Menepati janji. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap yang lain, baik kepada Allah, terhadap sesama, maupun janji terhadap dirinya sendiri selama bukan maksiat. Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan permasalahan janji ini dan memberikan dorongan serta memerintahkan untuk senantiasa menepatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra nomor 17 ayat 34. Dalam hal menepati janji, Rasulullah bersabda, Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Artinya, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Demikian Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya, baik janji terhadap Allah, janji terhadap sesamanya, juga janji terhadap dirinya sendiri. Janji memang sangat ringan diucapkan tetapi berat untuk dilaksanakan. Seseorang bisa dikatakan sudah menepati janji apabila orang tersebut sudah mampu menepati janjinya, meskipun janji terhadap musuh atau janji terhadap anak kecil. Orang yang ingkar janji termasuk kepada kalangan kaum munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah.
Perilaku menepati janji dalam kehidupan. 1. Melaksanakan perbuatan yang mencerminkan perilaku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji yang diikrarkan melalui 2 kalimat syahadat. 2. Hanya kepada Allah lah beribadah dan meminta pertolongan, sebagaimana janji yang telah terucap dalam sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah hamba menyembah dan meminta pertolongan. 3. Mengikuti perjalanan, sirah dan konsep kehidupannya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. 4. Memenuhi janji untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini dengan selalu menjaga persatuan, perdamaian, dan kebinekaan. 5. Suami atau istri menepati janji yang dibacakan dan diucapkan ketika mereka melakukan akad nikah. 6. Segera menepati janji ketika berjanji kepada sesama manusia, seperti memenuhi undangan atau bertemu di suatu tempat. 7. Mengerjakan tugas dari guru sesuai dengan waktu yang disepakati. 8. Apabila mempunyai hutang, segera membayarnya sesuai janji, bahkan kalau mungkin sebelum jatuh tempo segera melunasi hutang tersebut. Beberapa keutamaan jika kita menepati janji. 1. Mendapat kepercayaan dari orang lain karena tidak diragukan lagi ucapan-ucapannya sehingga mereka memberikan kepercayaan padanya. 2. Menempati surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya. 3. Termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. 4. Termasuk golongan orang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran nomor 3 ayat 76, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertakwa. Termasuk kelompok manusia berakal dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah turunkan kepada umatnya. 6. Bukan termasuk golongan orang munafik. 7. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi baik di akhirat maupun di dunia apabila janjinya sudah dipenuhi. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang jujur dan menepati janji. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.